Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hari ini akan saya ulangi cara entry soal ke form 365 tanpa mengentrikan satu persatu setiap nomor. Baik, di sini sebagai contoh Great Challenge Bahasa Indonesia kelas 6 kemarin yang sudah pernah kita lakukan. Dimulai dari awal code quiz. Di sini sudah sesuai semuanya. Kita buat code-nya, gambarnya sudah pernah kita bahas dulu. Untuk judulnya, judul quiz seperti biasa diketikkan di sebelah sini. Kemudian gambar ini terlebih dahulu saya hapus nih. Nah, untuk gambar bisa klik di insert image. Apabila gambarnya ada di online, bisa langsung kita online kan, misalkan logo SDIT Al Uswah Surabaya. Ternyata tidak muncul, tidak ada di online. Kita upload. Kita misalkan aja ya, gambarnya dengan kita isi dengan gambar ini. Kemudian di sini ada deskripsi ujian atau quiz, bisa diisikan di bawahnya. Selesai kita membuat code quiz, kita beralih ke pembuatan soal. Nah, ini kalau soalnya sudah ada, biasanya di paling atas sudah di ini ya, new quiz. Jangan lupa ustadz di bagian awal ini jangan keliru memilih new form. Apabila kita mau membuat ujian, sesi ujian, kita harus memilih quiz, new quiz. Karena apabila kita memilih new form, kita tidak bisa mendapatkan hasil penilaian secara otomatis dari quiz atau ujian yang akan kita lakukan. Nah, ini tadi titel kuisnya. Misalkan satu walas akan membuat beberapa soal dari mapel yang berbeda, sedangkan aturan dan nama dari soalnya nama dari kuisnya atau ujiannya hampir sama, dan juga kodenya tentunya hampir sama. Kemudian deskripsinya kurang lebih tidak jauh berbeda. Nah, kita klik di kuis yang lain. Setelah itu
lanjutkan kita copy. Nah, supaya tidak bolak-balik kita masuk ke form, kita buka, kita klik di kita buka halaman form di tab yang lain. Jadi kita buka baru halaman form. Jadi ada dua. Di sini form, kita buka dua antarmuka form 365. Nah, satunya kita akan membuka halaman form yang akan kita kopikan deskripsinya. Kemudian satunya lagi kita akan membuka quiz baru yang akan kita buat. Nah, jadi ada dua form 365-nya. Kemudian kita klik di title yang akan kita copy, Ctrl C, kemudian masuk ke untitled quiz atau quiz baru yang akan kita buat. Nah, gambarnya di folder yang sama. Misalkan kita buat ini. Deskripsinya hampir sama juga. Kita copy paste. Setelah itu barulah kita klik add new. Nah, di sini ada beberapa pilihan ustadz-ustadzah. Choice ini untuk pilihan ganda teks. Ini apabila ada isian, soalnya berupa isian. Kemudian rating ini untuk memberikan soal atau peserta ujian itu bisa memberikan rate dari soal yang atau quiz yang kita berikan. Misalkan bahasa Indonesia itu ratingnya berapa, bisa demikian. Apabila tidak jadi, kita tinggal delete question. Date ini untuk tanggal, bisa tanggal lahir, bisa tanggal dikerjakannya soal, dan lain sebagainya. Ada juga pilihan file upload. Ini biasanya digunakan untuk kuis yang mengharuskan peserta ujian menyertakan hasil pekerjaan rumahnya, diupload ke kuis yang sudah kita buat. Misalkan ustadz-ustadzah memberikan tugas pada siswa-siswa kita untuk mengupload foto hasil kerajinan tangannya misalkan. Nah, itu fotonya diuploadkan. Nah, itu bisa kita pilih file upload di sini. Misalkan di sini sertakan foto kegiatan sholat taraweh di rumah Anda. Anak-anak atau siswa-siswa bisa, peserta ujian bisa menguploadkan dengan mengklik button upload file di sini. Nanti setelah kita coba. Nah, ini ada buttonnya dengan limit 10 mega, baik berupa
PPT, Word, Excel, PDF, image, video atau audio. Ini juga bisa sebenarnya dibuat soal tahfidz. Kemudian kita juga bisa mengatur di sini apabila pertanyaan ini wajib dijawab, harus dijawab, maka di sini harus diklik recute. Di sini akan ada muncul bintang kecil. Artinya dia wajib dijawab oleh peserta ujian. Misalkan di sini ada nama peserta. Ini ya. Kemudian kita beralih ke topik utama kita. Sebagian besar ujian soal ujian kita itu berupa multiple choice atau pilihan ganda. Maka kita dituntut untuk memasukkan soal yang itu lebih dari 10 atau bahkan 40 soal ke dalam satu kuis sekaligus, supaya kita tidak memasukkan satu persatu. Kita buka dulu soal kita. Nah, di sini soal yang akan saya jadikan contoh itu soal IPA. Soal IPA. Tentunya beberapa mata pelajaran itu akan menyertakan gambar di dalamnya. Bahkan kalau kita mengajar mata pelajaran matematika, itu akan menyertakan rumus. Juga akan menyertakan rumus di dalam soal kita. Baik, langsung ke proses memasukkan soal. Supaya kita tidak memasukkan satu persatu, kita blok semuanya, baik yang bergambar atau tidak. Tujuannya kita terlebih dahulu memasukkan teks soal ke dalam kuis yang akan kita buat. Setelah 35 soal, di sini sudah kita copy, kita masuk lagi ke question, quiz, kemudian copy paste, dipastekan. Nah, ini Ustadz-Ustadzah sudah masuk semuanya kecuali gambar dari soal, begitu ya. Gambar, kemudian yang kedua ada soal yang menyertakan tabel seperti soal nomor 2 di sini. Nah, soal nomor 2 ini ada jawabannya berupa tabel. Kemudian 3 itu ada gambarnya, 4 gambar. Artinya fitur copy paste di sini tidak bisa menggandakan gambar atau memasukkan gambar secara serta-merta ke form 365, karena di form 365 ada fitur tersendiri untuk insert media. Nah, langkah selanjutnya Ustadz-Ustadzah, jadi langkah yang pertama tadi kita mengkopikan teksnya dulu, kemudian langkah yang kedua kita atur soalnya. Soal nomor 1 ini sudah benar beserta jawabannya, pilihan gandanya. Kemudian soal nomor 2 sampai bawah, cara cepatnya supaya kita tidak menggeser satu persatu seperti ini, tidak pakai mouse, kita tekan Ctrl dan Shift, kemudian kita tekan N.
di bawah home. Saya ulangi supaya kita tidak memakai mouse untuk ngeblok teksnya. Kita letakkan kursornya di angka 2 ini. Kemudian kita tekan Ctrl Shift dan juga tombol N pada keyboard kita. Nah, ini sudah otomatis semuanya terblok. Kemudian kita cut. Nah, soal nomor 1 sudah ada di posisinya. Kemudian kita bisa lanjut di soal nomor 2. Begitu selanjutnya sampai nomor terakhir. Menurut pengalaman saya, ini merupakan cara yang jauh lebih cepat dibanding kita mengentrikan satu persatu soalnya. Lumayan menghemat kurang lebih 30 menit untuk prosesnya dibanding kita mengentrikan satu persatu. Baik, kita abaikan soal nomor 6 dan seterusnya, karena kalau kita lanjutkan terus maka akan habis waktu kita, dan semakin panjang juga video tutorial ini dibuat. Baik, Ustadz Ustadzah, setelah soal satu persatu sudah kita masukkan ke slot nomor di quiz di form 365, setelah itu kita edit. Nah, di sini kan masih ada nomornya, kita edit. Karena kalau kita biarkan seperti ini, maka akan muncul nomor 3 dan 1. Peserta ujian akan bingung. Nah, yang di atas ini adalah soalnya, yang di bawah ini adalah jawabannya. Kita cut jawabannya, langsung kita pastekan. Nah, ini langsung ABCD muncul. Beda kalau kita masukkan satu persatu, maka jawabannya juga akan harus kita masukkan satu persatu, satu-satu. Nah, option 2, jawaban setelah opsi D ini harus kita delete. Kalau kita biarkan, dia akan muncul juga waktu peserta ujian mengerjakan kuis kita. Kita delete. Kemudian yang terpenting dari pembuatan soal adalah poin soal. Nah, ini akan jadi acuan dari form quiz ini untuk melakukan penilaian, perhitungan nilai. Begini, misalkan soal kita ada 30, misal kita buat 2, poinnya 2. Kalau 30 itu kan ada yang 2 atau 3, kemudian ada yang 1. Kalau 30 soal ada yang 3 poin, ada yang 1 poin. 10 soal 10 soal termudah kita buat 1 poin. Itu Ustadz Ustadzah untuk pengaturan poin form 365 tidak tidak mensupport angka desimal. Misalkan di sini kita buat 3,5. Nah, ini komanya gak muncul. 38 atau 35 bulat, bukan desimal.
Itu Ustazah, semoga mudah dipahami. Untuk memasukkan soalnya, pertama kita kopikan semuanya, kemudian kita masukkan slotnya ke masing-masing nomor, kemudian kita edit satu persatu seperti ini. Nomornya kita benarkan, kemudian selanjutnya opsi jawabannya kita masukkan juga ke slot jawaban di sini. Jangan sampai opsi jawaban masih ada di tempat soal. Kalau seperti itu, peserta tidak bisa memilih jawabannya, tidak bisa menjawab di bawahnya, karena ini jawaban opsi, jawaban soal ganda, maksudnya pilihan ganda, bukan soal isi. Selanjutnya untuk soal, nah ini saya tunjukkan beberapa kasus atau beberapa soal itu di soalnya menyertakan tabel juga, bukan hanya di jawabannya. Maka untuk soal seperti ini, Ustadzah, ada langkah khusus. Sebelumnya kita atur view-nya di sini, kita perbesar supaya tulisannya nanti jelas. Ini tidak mungkin kita lakukan di form 365, yaitu kita membuat tabel di soalnya, itu tidak mungkin karena tidak ada fitur pembuatan tabel di soalnya. Seperti ini, di sini juga nggak ada subtitle ini untuk memisahkan. Tidak ada pembuatan tabel untuk soal. Maka jalan alternatifnya kita gunakan screenshot. Sebelumnya kita buka file soalnya, kita perbesar ya. Kita perbesar soalnya. Yang penting tabelnya terlihat. Kemudian kita klik, sekali lagi kita klik di keyboard kita tombol ALT dengan print screen. ALT dan print screen. Setelah itu kita buka aplikasi Paint supaya tidak terlalu berat. Gak perlu ada Photoshop atau Corel Draw yang berat-berat, kita cukup pakai Paint. Insyaallah semua ustadz-ustadzah pernah merasakan pakai Paint, apalagi yang pernah mengajar komputer. Kita langsung setelah di ALT print screen tadi di soal, setelah Paint terbuka maka langsung di Ctrl V. Nah ini semua tampilan akan masuk. Setelah itu kita geser. Sebelum kita klik, ini ada garis putus-putus biru, kita geser ke atas sampai yang terlihat hanya sisi tabelnya bagian atas. Baru setelah itu kita geser, drag ke bawah, kita klik di luar terlebih dahulu supaya garisnya ini hilang. Nah sudah hilang. Di bawah, bagian bawah ini ustadzah bisa perhatikan ada titik kotak kecil, kita geser ke atas. Nah artinya proses ini mempermudah kita untuk memasukkan gambar tabel ke soal di quiz kit, di form 365. Itu soal nomor berapa tadi?
13. Kita anggap saja soal nomor 13 ini di soal nomor 2 atau soal nomor 4 kalau di kuis kita. Setelah ini selesai, kita atur rata kanan rata kirinya sampai yang terlihat hanya tabelnya. Kemudian jangan lupa kita save. Kita save, misalkan kita save-nya di folder download. Kita save dengan angka saja biar tidak terlalu panjang. Kemudian save. Karena di sini sudah pernah ada file dengan nama 1, kita yes untuk baik, sudah tersimpan. Setelah itu kita kembali ke form 365. Form 365 sini kita anggap tabel tersebut untuk nomor 2 atau nomor 4. Sini nomor 2-nya kita hapus. Kita masuk ke maaf. Ini kita anggap saja ini jawabannya. Atau langsung saja ya, nomor 13 biar tidak bingung. Nomor 13. Gambarnya kita ambil, image, upload. Karena posisinya ada di komputer kita. Upload nomor 1. Ini filenya. Nah, di sini sudah muncul. Baru setelah itu pertanyaannya berdasarkan tabel. Karena slot teks soal itu hanya 1 di sini. Kita letakkan di bawahnya. Berdasarkan tabel di atas, karena posisinya di bawah kita rubah. Di bawah ini pasangan nama sendi dan mekanisme geraknya yang benar adalah baru setelah itu jawabannya. Jawabannya kita hapus. Seperti ini Ustadz Ustadzah. Untuk gambar ini tabel ya, tabel gambar itu hampir sama. Perbedaannya, kalau tabel ini tidak bisa kita cari di internet, tapi untuk gambar itu masih bisa kita cari. Beberapa gambar bisa kita cari di internet. Misalkan kalau soalnya tentang kuda, maka kita bisa cari gambar kuda di internet kita. Demikian Ustadz Ustadzah untuk cara memasukkan tabelnya. Kasus berikutnya ada, nah seperti ini, organisme tubuh, organ tubuh bisa kita cari di internet. Seperti ini, pohon pisang juga bisa kita cari internet. Artinya tidak semua gambar itu menggunakan fitur upload di sini. Nah, enggak semua gambar harus menggunakan fitur upload. Bisa juga menggunakan image search dari internet, searching di internet.
misalkan pohon pisang. Nah, ini sudah banyak gambarnya. Nah, masalahnya lagi apabila ada soal yang mencantumkan beberapa gambar sekaligus seperti ini. Ini gambarnya tidak ada di internet. Dan ada lagi, nah ini malah jawabannya yang berupa gambar. Nah, ini banyak di IPA. Kalau bentuknya seperti ini, ustadz-ustadzah, sebelumnya, nah ini cara yang pertama, apabila ada soal yang mencantumkan beberapa gambar sekaligus seperti ini, caranya hampir sama seperti kita memasukkan tabel ke form 365, yaitu yang pertama kita usahakan semua jawaban di gambar atau soal kita usahakan, sebagai contoh ini ya, soal nomor 24 ya. Nomor 24 ini kan ada 4 gambar, 1, 2, 3 dan 4 di sini. Kita harus jadikan satu dulu supaya tidak pecah. Nah, ini sudah jadi satu. Caranya kita enter, misalkan di sini, letakkan kursornya di 24, kontrol enter. Nah, ini sudah jadi satu halaman penuh. Ini soalnya beberapa gambar jadi satu. Supaya jelas, sini kita perbesar. Setelah itu usahakan semua gambar masuk dalam satu screen, artinya terlihat semuanya. Setelah terlihat semuanya, ustadz-ustadzah, sebelum kita alihkan ke Paint, kita pastikan hurufnya di sini sudah rapi dan juga jelas, bisa terbaca. Kita perbesar hurufnya, dan yang terpenting biasanya yang bagian ini. Bagian ini biasanya tidak terbaca karena terlalu kecil. Maka kita rubah ukurannya supaya lebih jelas. Kalau sudah diperbesar seperti ini, baru kita ALT print screen. Kita masuk ke Paint. Apabila di sini masih ada gambar yang lain atau tabel, gambar tabel, biarkan saja. Langsung kita tumpang. Kita klik Ctrl V. Nah, sama seperti yang tadi, usahakan gambar yang akan kita upload itu terlihat. Saya ulang ya, Ctrl V. Setelah itu langsung kita geser, kita posisikan ke pojok kiri atas dulu. Setelah itu satu-satu klik bagian kosong sebelah kanan. Nah, supaya kita bisa memperkecil atau menghilangkan bagian yang tidak
dibutuhkan. Kita geser dulu ke kanan supaya kotak kecil ini muncul. Setelah itu digeser ke kiri. Sudah. Baru kita save. Nah, kalau kita coba di sini. Ini langsung. Ini langsung kita image, kita upload. Karena tadi tidak saya rubah namanya, artinya dia tetap di file dengan nama 1. Nah, ini hasil filenya. Nah, karena di sini ada bagian yang tidak kita butuhkan tapi ikut terupload, maka di sini kita bisa edit. Nah, kita edit, kita crop. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kita hapus, kita edit lagi di sini. Nah, ini ada bagian yang tidak kita butuhkan tapi dia ikut terupload. Kita edit lagi di pane-nya. Kita seleksi, kemudian kita geser. Kita geser ke atas. Ini sudah oke, tinggal bagian bawahnya. Setelah itu di save, kita upload lagi. Nah, ini sudah benar. Nah, begitu Ustazah. Kemudian tidak perlu kita save karena di sini secara otomatis langsung tersimpan. Baik Ustazah, begitu tutorial untuk memasukkan soal pada quiz form 365 tanpa kita memasukkan satu persatu. Insya Allah waktu yang kita butuhkan untuk menyiapkan soal ujian kita lebih cepat dan lebih mudah dibanding kita masukkan satu persatu per soal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Ustazah. Selamat berkarya, semangat. Memang tidak mudah tapi perlu dicoba. Semoga lelah menjadi lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.